Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua pada hari ini sudah join di acara Altis Talk, pameran fototerapeutik Walking with Rose yang ketiga, yang temanya Harsa. Kali ini ada 3 artis yang kita akan berdiskusi tentang karya-karyanya teman-teman semua. Ada satu Susilo Novriadi, halo Silo. Kemudian ada Mas Rizky Wahyudi, halo Mas Rizky. Dan satu lagi ada Mas Fasya Febrian, halo Mas Fasya. Gak kerasa udah 1 bulan dari pameran ini berlangsung, dan hari ini sebetulnya kita Artis Talk sambil penutupan pameran. Kalau ngobrolin pameran Walking with Rose ini yang ketiga, yang temanya Harsa, sebetulnya kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Pameran Harsa ini open call-nya sudah agak lama, yaitu tahun 2023 Desember akhir itu. Dan kemudian hampir setahunan ya, 2004 akhir, dan akhirnya 2003 atau 2004 ya, berarti lebih dari setahun lah. Akhirnya baru bisa dipamerkan kemarin, 15 Maret kemarin. Oke, kalau kita ngobrolin pameran fototerapeutik atau Walking with Rose, Walking with Rose itu adalah bagian dari yayasan kita di fotografi, Rose Syndicate, yang memang bergerak di bidang penelitian tentang fotografi sebagai media terapi. Dan kebetulan apa yang penelitian aku juga kebetulan tentang fototerapeutik juga. Jadi memang mudah-mudahan teman-teman semua, artis semua, kemudian apapun yang sudah pernah melaksanakan secara sadar ataupun tidak sadar fotografi sebagai terapi, akan mendapatkan banyak juga nih dari teman-teman uh, panelis kita hari ini. Dan tema pameran kali ini tuh Harsa. Jadi Harsa itu artinya bahagia. Jadi dulu itu kata kuncinya adalah 2. Bagaimana foto hitam putih syaratnya, tapi dia harus dia bahagia. Jadi selama ini kita selalu berkesan bahwa misalnya foto hitam putih itu selalu kelam gitu ya. Tapi padahal sebetulnya dari penelitian aku sendiri gitu, foto yang berwarna pun gitu, itu bisa menampilkan ekspresi atas depresi seseorang gitu. Banyak banget gitu orang-orang yang depresi, tapi dia hasil fotonya cerah-cerah, ataupun sebaliknya gitu. Ketika dia happy juga apa namanya, fotonya hitam putih. Jadi tidak selalu foto hitam putih itu harus selalu kelam gitu. Makanya ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagaimana si foto hitam putih ini bisa menjadi kebahagiaan bagi para panelis ini. Nah, kita akan dengerin cerita dari ketiga panelis kita, dari 3 artis kita. Siapa dulu nih? Mau siapa? Dari ujung kayaknya kalau di pameran itu ada Susilo dulu deh kayaknya. Boleh Susilo? Kalau misalkan ada teman-teman yang mau share Halo, fotonya juga boleh, atau mau share ada yang mau di-share gitu ya. Jadi silakan. Silakan kita halo. Suara gua ada nggak? aman. Oh, aman. Ini gimana? Dimulai dari tentang karyanya atau Ya, dari gua kenapa submit? ya boleh dari dua-duanya. Gue mulai dari kenapa submit aja. Sebetulnya tuh, Kenalan dulu deh oh ya Susilo. sorry. Namanya Nama gue, siapa? halo semua, nama gue Susilo Noviadi. Biasa dipanggil Edi. Terus gue aktif sebagai seniman mulai dari 2016. Itu spesifik karya gue pakai medium fotografi dan media. Nah, kalau di yang kali ini sebetulnya di Walking with Rose tuh cukup berbeda karena benar-benar hanya foto gitu. Kalau biasanya tuh gua rusak atau gua lakukan sedikit eksperimen lah di foto-fotonya.
Nah, kalau buat Walking with Rose tuh kenapa gue daftar sebetulnya karena awalnya kan sebetulnya karena gue tetap aktif di medium fotografi ya. Terus sering kali memotret, tapi beberapa foto ini kayak jadi apa ya? Jadi data-data tersimpan. Terus kadang setelah dilihat kembali beberapa foto tuh merecall memori kayak "Oh, kayaknya hari itu lagi begini, oh kayaknya foto ini perasaannya lagi begitu atau kejadiannya sedang ini." Nah, ketika gue lihat kuratorial si Walking with Rose tuh secara personal gue tertarik karena yang dia urus adalah perihal kebahagiaan gitu. Lagi mempertanyakan tadi seperti yang Mbak Grace bilang, bagaimana foto hitam putih menggambarkan kebahagiaan. Tapi kalau balik lagi ke karya gue, apakah karya gue berbicara kebahagiaan? Gue juga bingung gitu. Kalau untuk itu, tapi lebih ke gue mempertanyakan ulang kebahagiaan itu apa melalui karya itu. Jadi sebetulnya dari rangkaian tempat atau rangkaian kejadian ada beberapa foto yang merepresentasikan kayaknya gue memandang ini sedang memikir tentang oh, apa itu kebahagiaan atau bagaimana kebahagiaan terbentuk gitu. Nah, jadi kemudian foto-foto itu gue pilih, terus gue coba submit ke Walking with Rose gitu. Berharap kalau dibuat karyanya sendiri, sebetulnya harapan gue juga nggak berusaha mendefinisikan ulang apa itu kebahagiaan atau menegaskan bahwa kebahagiaan itu adalah yang ini gitu. Gue percaya betul bahwa sebetulnya nilai kebahagiaan itu tidak punya standar. Jadi kebahagiaan itu akan ya udah kadang kita bahagia melihat langit, tapi besok hari kita bisa bersedih melihat langit yang sama. Jadi nggak pernah ada standar pasti gitu. Sehingga karya gue tuh gue lebih mempertanyakan aja sih. Terus terus juga di konsepnya gue ketemu pernyataan gitu. Ternyata katanya bahagia tuh hanya ilusi karena otak kita cuma mengenal rasa sedih. Jadi makanya kebahagiaan itu singkat, sementara rasa sedih bertahan lama. Karena kebahagiaan itu cuma ilusi yang dibuat sama otak aja. Gitu. Makanya gue memberi judul karyanya di sela-sela hari. Gue rasa judul itu adalah yang paling cocok untuk merepresentasikan perihal kebahagiaan. Karena memang dia nggak bertahan lama, terus kita juga nggak bisa memastikan dia berada di mana. Dia kadang muncul di hari yang mana juga kita nggak tahu, atau di jam keberapa gitu. Jadi memang di sela aja, di antara aja gitu. Bagian berada. Itu sih kalau dari gue. Gimana Mbak Kres? Ada yang tanya nih, bisa share nggak karyanya? Kamu masih ada nggak datanya? Ini aku datanya di laptopnya Rose. Aku lagi di rumah. Tanya tuh. Masih ada nggak ya? Bentar ya, aku cari dulu ya. Kalau harusnya sih ada ya. Ada sih ini kemudian satu Sebetulnya Susilo kemarin tuh kirim berapa karya ya? Terus yang kepilih berapa? ada yang gua kirim tuh ada 7. Nah ini aja nih. Ini share-nya gimana ya? Share screen. Bisa sketch. Oh, iya. Udah nggak? Share nggak? Iya. Nah ini boleh di zoom, digedein. Nah ini sebetulnya 6, eh 7. 7 gambar yang dikirim. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, cuman yang dipilih akhirnya 4 ya. Ya, yang Ada ini gambar satu ya. pertama, terus yang kedua ini, yang ketiga, terus kalau nggak salah ikan ya. Ya, Iya, ikan sama ini. ya. Iya, 4 itu.
Itu karya-karyanya. Gimana tuh? Oke. Ini karyanya diambil di mana nih? Yang ini, kalau ini diambil di Bandung, di coffee shop. Yang ini di coffee shop di Kiyomi. Kalau yang ini di Jakarta, hari itu gue lagi aktif berkolektif lah gitu. Terus gue ngeliat ikan kayak, oh, kayaknya ikannya hidupnya kolektif ya. Tapi apa dia nyaman ya hidup sebagai kolektif? Atau bahagia nggak ya dia di dalam ruang kecil tapi dia berkolektif? Nah, gue bertanya itu kemudian kayak ah, tuh foto ikannya. Nah, kalau yang ini ini masuk ya? Oh iya benar. Yang ini di Jogja hari itu karena di Jogja kayaknya nongkrong mulu bermain terus gue kadang mikir kayak ramean terus juga ternyata nggak happy ya atau nggak cukup memberikan kebahagiaan kadang itu pun menyenangkan gitu. Nah yang ini di Bandung di coffee shop tapi gue lupa namanya kayak gitu tempat sesan apa kayak manggil waitersnya gitu gitu gimana tuh. Ada pertanyaan ini langsung tanya jawab ya atau gimana? Boleh ntar kita teks dulu ya. Oke. Pertanyaannya kita tampung dulu deh. Oke. Berarti ini gua N ya, share screen-nya. Oke. Ini gimana ya caranya N share screen? Oh iya. Tuh. Ya, Oke. thank you. Thank you. Kalau tadi Edi atau sosiolog itu em, jadi kalau menurut Edi itu ada hal yang menarik eh, bahwa kebahagiaan itu jadi bukan sesuatu yang bisa digenggam erat gitu. Jadi pada sesuatu yang harus diperjuangkan agar tetap hadir gitu. Jadi karena ya itu tadi eh, sesuatu halnya yang memori kebahagiaan itu seperti sebuah ilusi gitu. Dan yang teringat itu lebih kuat secara di otak itu biasanya kesedihan. Memang kalau secara penelitian sih seperti itu ya. Jadi bahwa hal-hal yang memori-memori yang menyedihkan, yang hal-hal yang traumatik itu lebih diingat oleh otak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, hmm, eh, yang tengah di pameran itu ada Mas Rizky. Silahkan Mas Rizky. Oke, Kak. Suara saya terdengar, Kak? Kedengeran. Nah, Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Eh, saya coba sambil izin share screen ya, Kak. iya, makasih. Boleh sambil perkenalan ya. Oke. Eh, nama saya, nama lengkapnya Rizky Wahyudi, biasa dipanggil Rizky. Kalau pekerjaan sehari-harinya saya jadi tukang cetak di salah satu kota Painan, tepatnya di Sumatera Barat. Jaraknya dari ibu kota provinsi itu atau dari kota Padang itu sekitar 2 jam. Ya, jadi dari ketika teman-teman mendarat di kota Padang, nanti kalau mau ke tempat saya naik angkut melintasi jalur selatan, insya Allah bisa sampai ke rumah saya gitu. Nah, sehari-hari ya tadi yang saya sebutkan, saya bekerja sebagai apa namanya, bekerja sebagai wirausaha di bidang percetakan foto. Lebih cenderungnya sih cetak foto untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan sehari-hari kayak misalkan bikin pas foto atau misalkan ada yang keluarga yang ingin mencetak foto ukuran 3R 4R untuk koleksi album mereka atau kebutuhan foto-foto yang lain gitu. Nah, di samping itu juga kesibukan lain kedoknya sih jadi seorang peneliti gitu ya. Kalau misalkan dadakan diajakin teman-teman untuk riset, ya saya ikutan. Sekarang ini lagi riset apa namanya lagi bikin ada project apa Endangered Material Knowledge Program dari British Museum di Aceh. Saya lagi risetnya itu soal aktivitas masyarakat hutan dan masyarakat pertanian. Kalau masyarakat pertanian itu soal
alat musik tradisional. Kalau aktivitas masyarakat hutannya itu soal praktik memanen madu gitu. Nah ini saya lagi nunggu callingan kalau disuruh berangkat gitu. Tapi kalau misalkan nggak berangkat, saya stay di rumah saja. Oke, nah, itu sekedar perkenalan dasar saja. eh di pameran kali ini, sebenarnya ini adalah foto-foto yang saya potret ketika awal mula saya mulai memegang kamera. Ya, seingat saya mulai pertama kali memiliki kamera itu di tahun 2015 ya. Itu masih kuliah di Jogja, semester 3 atau semester 4 kalau tidak salah saya. Dan ketika awal-awal masih kuliah itu kan bawaannya pengen jepret sana, jepret sini ya. Jadi kayak hasrat rasanya pengen bawa kamera kemana-mana gitu. Jadi saya akuin kalau misalkan dalam secara teknisnya pun juga saya masih sangat basic banget di sini. Tapi saya nggak masalah, no problem. Karena yang membuat saya akhirnya cukup percaya diri atau cukup memiliki memori tersendiri dengan foto-foto yang saya berikan ini adalah foto-foto ini saya ambil ketika waktu itu saya sedang bermukim di kota Pekanbaru gitu. Jadi saya ini hidupnya berpindah-pindah gitu. Ya, di Sumbar, Riau, Jogja, balik lagi ke Sumbar gitu. Nah, tapi yang ingin saya sebutkan sebelumnya adalah ketika saya memotret foto ini, posisinya saya tinggal di salah satu kota kecamatan di Provinsi Riau, namanya itu Kota Perawang. Nah, Pekanbaru itu kan ibu kotanya Provinsi Riau. Nah, dari Perawang ke kota Pekanbaru itu jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Nah, yang menjadi unik buat saya adalah ketika saya mau mudik, saya bukan pulang kampung, tapi saya pulang ke kota gitu. Karena posisinya adalah kakek nenek saya itu bermukim di kota, sedangkan ibu dan ayah saya itu bermukim di kota kecamatan atau daerah yang lebih pinggiran atau desanya gitu. Nah, biasanya bagi saya yang waktu itu yang tinggal di daerah desa itu, kalau misalkan ada libur panjang, entah itu libur sekolah atau libur kuliah, saya akan pergi ke Pekanbaru gitu. Karena bayangannya kan kalau di kampung kan ya bayangan saya waktu itu adalah ya suasananya seperti itu saja. Tapi ketika nginjakin kota itu rasanya udah senang banget gitu. Wah, ternyata ada ya kehidupan yang sedinamis ini gitu. Ternyata ada ya bangunan-bangunan yang tinggi ini di waktu itu gitu. Nah, cuman ini foto-fotonya saya ambil ketika saya sudah mulai kuliah di Jogja waktu itu dan saya sedang pulang ke kampung halaman dan saya waktu itu tinggal apa namanya sedang stay di Pekanbaru, lebih tepatnya di tempat almarhum kakek saya di waktu itu. Nah, foto-foto yang saya ambil dan saya pamerkan di sini sebenarnya adalah foto-foto yang saya tangkap atau yang saya ambil ketika saya menemani almarhum kakek atau biar lebih enjoy buat saya juga di pelafasannya itu ya. Saya memanggilnya Abak gitu dalam bahasa daerah kami gitu. Jadi ini kayak semacam apa namanya ingatan buat saya bahwa ketika di Pekanbaru itu saya suka loh menemani Abak setiap setelah sholat subuh. Kami jalan memutari pinggiran kota Pekanbaru khususnya di sekitaran kawasan Sungai Siak. Nah, sekedar informasi saja, kenapa kemudian kami rutin melakukan aktivitas jalan pagi itu sebenarnya aktivitas ini mulai rutin dilakukan oleh Abak ketika Abak waktu itu sedang didiagnosa terkena sakit gula ya bahasanya ya. Sakit gula kalau bahasa kaminya sakit gula basah kalau nggak salah saya ya. Gula basah atau gula kering saya lupa. Ya intinya sedang didiagnosa penyakit gula. Akhirnya setelah itu beliau memiliki apa namanya yang saya salutin adalah beliau punya disiplin yang tinggi. Beliau akhirnya setelah didiagnosa menjaga pola makannya, mengatur pola hidupnya kembali, mulai beraktivitas, mencuci baju dengan tangannya atau beraktivitas fisik. Bahkan yang jadi ingatan yang membekas dalam pikiran saya adalah setiap habis subuh, beliau pasti sholat subuh ke masjid, setiap habis subuh pasti pergi jalan pagi gitu. Nah, jadi saya pun juga sering dibangunin ketika subuh diajak sholat subuh ke masjid. Setelah ke masjid diajak pergi nemani pergi jalan pagi gitu. Nah,
Kebetulan biasanya kalau kami itu jalan pagi di sekitar kawasan kota, hanya saja di waktu itu yang pas juga saya sedang membawa kamera, posisinya di sekitaran pinggiran Sungai Siak gitu. Nah, yang menjadi menarik buat saya adalah ternyata di sini juga sudah banyak bangunan-bangunan yang mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena saya pada akhirnya mendapat informasi dari Abah bahwa kalau dulunya itu kota Pekanbaru itu hidupnya bukan di daerah daratan, malahan di sungai. Munculnya ada kota itu ya karena adanya aktivitas di sungai kemudian mulai merambah ke daratan dan daratan pun juga mulai rame. Tapi yang menjadi pertanyaan atau menjadi pemikiran buat saya belakangan adalah eh, semakin ke sini malahan aktivitas dinamika masyarakat di sungai itu menghilang gitu. Tidak ada lagi cerita-cerita abak kayak misalkan orang dahulu itu bawa sampan atau bawa kapal atau perahu bawa barang-barang logistik dan diperdagangkan di sekitaran pinggiran sungai. Ceritanya seperti itu di waktu itu. Dan saya juga pernah menangkap kisah itu ketika saya masih SD ya. Waktu itu ada di mata pelajaran Arab Melayu kalau di kami namanya ya. Itu biasanya tulisan Arab tapi menggunakan pelafasan bahasa Melayu gitu. Nah, dan itu juga biasanya menceritakan salah satunya menceritakan kisah-kisah kota-kota di sekitaran Riau. Nah, itu jadi kayak ada lapisan dimensi yang mungkin terkesan agak melebar tapi ini kayak membuat membuat saya merenung sejenak gitu. Wah, ternyata sekarang ini eh, sungai yang dahulunya menjadi poros aktivitas masyarakat malah bergeser tidak lagi menjadi poros tapi ditinggalkan dan malah bergeser menjadi ke daratan sekarang aktivitas masyarakatnya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, yang ingin saya sampaikan adalah eh, foto-foto ini pada akhirnya saya nggak pernah mengira akan bisa dipamerkan seperti ini gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Raw Sindikat dan juga peserta Zoom di sini. Saya merasa senang, bahagia karena jujur ketika saya memotret ini sekitar berapa tahun ya? Sekarang 2025 kita anggap saja foto ini diambil di tahun 2016. Sekitar 10 tahun kemudian saya baru tahu ternyata foto ini akan ditayangkan di publik dan saya nggak pernah mengira seperti itu. Tapi pelajaran yang saya dapatkan kemudian adalah pada akhirnya ya saya juga perlu dalam berfotografi saya juga perlu memberi sejenak untuk diri saya bahwa pada akhirnya fotografi bukan hanya soal apa ya namanya ya, bukan hanya soal tuntutan bagi saya dalam proses bekerja atau proses yang lain, tetapi pada akhirnya nggak ada salahnya juga kalau misalkan saya berfotografi dengan santai, dengan rileks, bahkan hanya sekedar memotret apa hal-hal yang mungkin remeh-temeh buat orang lain, tapi ternyata ada kesan atau membekas sendiri buat ingatan saya. Saya pikir itu dulu saja Kak Grace. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk ruang dan waktunya saya kembalikan ke Kak Grace. Ya, terima kasih, Mas Rizky. Eh, mau tanya dulu deh, kalau yang eh, hal yang membuat bahagia saat itu berarti apa tuh? Ya, saya tuh nggak tahu ya Kak Grace, dibilang bahagia, tapi kayak saya kayak ngerasakan ini pengalaman kedekatan antara cucu dan kakek itu unik ya. Biasanya kan orang kalau cucu sama kakek itu dekatnya itu dalam bentuk dalam rumah atau bermain, bercengkrama atau cerita. Tapi kalau saya kok malah bentuk kedekatannya itu ya ketika kami jalan bareng, maraton bareng, di situ mulai percakapan. Malah di situ kami ngerasa lebih intim, bukan intim ya, dalam bahasanya apa? Lebih akrab ketimbang di dalam rumah gitu. Mungkin di dalam rumah kami diam-diaman atau punya kesibukan masing-masing, tetapi ketika jalan pagi, semua cerita yang tidak diceritakan oleh Abah di dalam rumah muncul. Nah, semua kisah atau hal-hal yang mungkin sekilas terlihat apa namanya di dalam rumah itu nggak muncul, tapi ketika jalan pagi muncul. Dan saya malah menemukan malah jadi aktivitas jalan pagi itu yang menjadi momen bahagia sendiri dan yaitu saya ketika melihat foto-foto ini jadi langsung aja ingatan saya oh ini jadi ingatan saya ke Abah gitu. Oh, ya udah dan akhirnya pun saya nggak tahu entah ini alam bawah sadar saya karena dulu suka diajak jalan pagi itu kayak jadi malah jadi habit buat saya buat ngajakin anak misalkan habis subuh atau habis bangun tidur buat muterin kota naik sepeda gitu.
Oke, terima kasih, Mas Rizky. Oke, untuk selanjutnya artis kita yang ketiga. Kalau di pameran itu yang paling kanan, Mas Tasya. Mas Tasya, silakan ambil Halo teman-teman gambar. semua, thank you Mbak Grace buat waktunya. Mungkin gue bakal share narasinya dulu ya. Sebentar, wait, share screen. Yap, oke. Kelihatan? Oke. Thank you teman-teman yang udah join di talk session kali ini, malam ini. Gue Pasha, visual storyteller dan sehari-hari sebagai creative group head di startup company. Terus mau cerita sedikit tentang foto cerita yang gue submit atau yang dipamerkan di Galeri Raus Sindikat tentang perjalanan yang bisa dibilang udah jadi bagian dari diri saya sendiri sejak tahun 2014, yaitu naik mendaki gunung gitu. Kegiatan pendakian ini mungkin kayak kelihatan cuman soal latihan fisik, nanjak, lelah gitu. Tapi buat gue naik gunung lebih dari itu gitu. Banyak banget hal yang gue pelajari termasuk soal kebahagiaan dan kebijaksanaan yang didapat di dalamnya gitu. Ada suatu kayak mungkin beberapa orang pernah dengar ataupun kayak sering kali sempat terucap kayak puncak itu bukan segalanya gitu pada saat pendakian. Tapi ketika saya pikir eh, masa iya sih? Apakah iya, apakah benar atau cuman cuma cuma banyak yang orang bilang kayak gitu. Tapi ketika saya melakukannya itu eh, apakah puncak itu bukan tujuan utama pada saat pendakian gitu atau ada hal lain yang sebenarnya dapat dirasakan lebih dekat lagi gitu. Tapi makin sering melakukan pendakian, saya kayak makin paham maksudnya dari sebuah pendakian itu. Kayak naik gunung adalah sebuah proses tentang bagaimana kita melangkah, bertahan, dan bareng-bareng eh, sama rekan pendakian gitu sampai kayak puncak dengan cara kita sendiri gitu. Di setiap perjalanan saya belajar buat coba ngenalin diri sendiri, tahu kapan buat lanjut gitu, kapan harus istirahat gitu, dan yang paling penting belajar untuk nggak memaksakan diri sendiri tentang apa yang ingin kita tuju gitu. Dan anehnya kayak justru di situ kayak gue sering nemuin rasa kebahagiaan di dalam diri gue, dan juga kayak mungkin merasa adalah kebijaksanaan yang diri gue rasakan ketika melakukan pendakian tersebut. Terus bahagia ya kayak karena bisa pelan-pelan tapi kayak tetap bisa maju gitu, bahagia karena bisa saling mengenal diri sendiri gitu, dan nggak apa-apa kalau emang yang sebenarnya kalau belum sampai gitu, coba coba mengobati diri sendiri, kayak nikmati aja dulu atau lu bisa menikmati prosesnya gitu. Dari setiap momen-momen kecil yang sebenarnya eh, itu yang bisa dirasakan ketika melakukan pendakian gitu, tahu canda dari orang-orang terdekat gitu, terus saling bantu, itu yang bikin suasana pendakian eh, dan hati gue semakin terasa hangat gitu. Terus itu semua jadi kayak bikin perjalanan jauh lebih berharga sebenarnya. Dan tiap kali sampai ke puncak, gue merasa nyadar untuk bukan soal siapa yang paling kuat gitu,
tapi soal gimana kita bisa saling dukung satu sama lain sampai tujuan kita tuh tercapai gitu. Kayak apa yang gue lakukan selama ini, kayak yang didapat dalam pendakian kayak ini tuh kayak semacam gunung adalah tempat gue belajar, tumbuh dan nemuin bahagia dalam versi yang sederhana dan bisa gue rawat ketika gue turun dan bisa melestarikannya kepada teman-teman semua gitu, kepada orang-orang dekat gue gitu, apa yang gue dapat dalam pendakian ini gitu. Itu sih. Dan kayak kebahagiaan itu, dan gue merasa kayak kebahagiaan tuh ada di dalam diri kita sendiri, apa yang kita rasakan gitu. Dan gak selalu hal yang sebenarnya eh, suatu yang material gitu, tapi kayak ya suatu hal yang kecil-kecil itu kita bisa bisa apa bisa lebih bisa lebih menghargai kebahagiaan yang kita rasakan. Itu sih. Ini adalah foto-foto yang mungkin bisa mendeskripsikan itu semua, dan yang dipamerkan dalam Raut Sindikat sedang berlangsung. Sebentar. Oke, sudah. Itu saja. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Ya, Thank makasih you ya, Mbak Mas Grace. Yo. Rafael. Oke, teman-teman. Nah, makasih kepada teman-teman tiga artis kita yang udah menyampaikan cerita di balik foto-fotonya yang dipamerkan. Nah, kali ini kita mau undang teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau tanya atau mau berdiskusi, silahkan. Kayaknya banyak juga di sini yang suka mendaki. Jadi bisa nanya juga nanti. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Arif nih kayaknya mau nanya ke sama pendaki. Ada yang mau tanya? Silahkan teman-teman. Aku mau nanya dong. Boleh. Dengan siapa di mana? Biar kenalan. Aku Gema dari Kuningan. Eh, Ini ya, the future. Enggak, bukan. Eh, aku mau nanya dong ke siapa tadi? Edi ya? Ya, Cilo ya? ya. Eh, aku kan tadi lihat foto-fotonya gitu. Nah, terus tadi juga ngedengerin dia cerita. Eh, terus kalau dilihat dari foto-fotonya tuh, terus dari yang dia ceritain, itu kan lokasinya banyak bukan di rumah gitu. Bu- tapi foto-foto yang dia ambil itu eh, foto-foto rumah arsitektur lama gitu, menurut aku gitu ya. Dan mungkin itu juga yang dia bikin ada kaitannya gitu, mengaitkan ini dengan tema ini gitu. Eh, Terus kalau dia tadi bicara tentang di antara ya, di semuanya tuh sebenarnya hampir semua fotonya tuh kelihatan memang ada intensi, memang menunjukkan ke nostalgia tentang, bagi aku ya, pemaknaan rumah dengan arsitektur yang lama gitu. Cuman karena dia udah berbicara tentang di antara, nah di antara foto-fotonya itu ya, maksud aku dari semua foto-fotonya itu
mana yang paling menggambarkan di antaranya itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Mudah-mudahan mengerti sih. Ini langsung jawab apa gimana ya? Ya boleh langsung jawab aja. Pertanyaan berarti kan gampang pertanyaan itu kayak yang mana sih di foto ini yang menggambarkan di antara. Sebenarnya bagi gue nggak ada foto yang menggambarkan di antara, tapi justru memotret itu dia terjadi di antara. Karena waktu, jadi proses memotret itu sebetulnya yang di antara. Jadi nggak lagi bicara tentang fotonya kalau di kepala gue. Makanya tadi yang gue sampaikan adalah, oh gue memotretnya di sini, ini gitu. Terus yang paling baik ketika membaca bahwa, oh ini seperti rumah. Itu menarik saja di kepala gue, karena beberapa gambar tuh adanya di coffee shop. Nah, sementara lu memaknainya sebagai rumah. Jadi kan ada perubahan mendasar ya, ternyata. Atau kalau gua lebarkan sedikit konteksnya gitu, ternyata bagaimana gue membaca foto di rumah itu tuh apa atau si coffee shop ternyata memberikan pesan rumah hari ini. Nah, apakah itu juga justru pembacaan lu juga akhirnya cara lu membaca foto aja itu sudah di sela-sela di antara tadi. Cara lu menangkap gambar ternyata juga adanya di antara rumah, ternyata feel-nya rumah padahal itu coffee shop, berarti antara ruang satu dan ruang lain kan begitu. Gitu sih, gimana? Iya, iya, ya, eh, ya gua, tadi juga kan udah dijelasin ini kan sebenarnya bukan di rumah gitu ya. Sebenarnya kalau aku sih ngebacanya justru ada foto yang diantaranya gitu. Di antara dari semua foto yang kamu tunjukin tuh bagi aku tuh ada yang diantaranya. Eh, ya foto yang diantaranya itu ya foto ikan gitu. Soalnya kan yang lain tuh foto-foto benda mati gitu. Yang ikan itu kan benda hidup. Kalau kita bicara konteks bahagia dan tidak bahagia kan, kalau orang tidak bahagia kan serasa ingin mati gitu. Kalau orang yang bahagia kan ada keinginan untuk terus memelihara kehidupan, harapan lewat gerak gitu, lewat berkolektif mungkin gitu. Itu aja sih. Oh, oke sih, tapi menurutku juga menarik ya kalau dari pembacaan pada fotonya. Tapi sebetulnya secara personal gue juga harus mengatakan itu. Karena ternyata secara personal, kayaknya gue nggak ada menganggap. Gue pikir, sorry ya, ini menurut gue pembacaan lu sangat menarik gitu. Karena gue merasa awalnya di antara tuh adalah proses memotret, tapi bahwa akhirnya si fotonya merepresentasikan di antara, sebetulnya ya, ya gue juga sepertinya tidak sadar itu. Gitu. Ya, makanya aku kenapa pertanyaannya tuh kenapa foto yang mana di antaranya gitu. Karena mungkin lu punya sorry, kamu punya pilihan sendiri gitu. Itu. Udah sih itu aja. Oke, thank you pembacaannya keren. Ya, ada lagi teman-teman, tapi kalau boleh menambahkan ya, justru kalau melihat foto-foto dari Susilo itu, semuanya itu sebenarnya di antara. Kenapa ini juga diambil gitu ya, dari pembacaan aku sebagai kuratornya juga terlihat banget itu bahwa itu menggambarkan bahwa ya, dia tidak sesuatu hal yang saklek, misalkan gue bahagia 100% ataupun hitam dan putih gitu misalnya, ataupun saklek merah dan hijau misalnya gitu.
Kalau Susilo mungkin tidak seperti itu menggambarkan bahagianya. Dan salah satu yang menarik di mengapa aku ambil karyanya Susilo juga karena seperti itu. Jadi Susilo menggambarkan bahwa kebahagiaan itu ya tidak sesuatu yang saklek itu tadi ya, hijau merah gitu. Tapi ya bisa jadi itu di antara itu, dan foto-fotonya menurutku menggambarkan itu sih, masuk gitu sama sama itu sih kalau menurutku tambahan. Oke, barangkali ada lagi yang mau diskusi atau mau bertanya, silahkan. Halo, Teh. Halo, Halo. Ya, siapa? Puloh apa Arif dulu? Puloh aja ya. Puloh dulu Oh, boleh. mau nanya ke saudara Edi. Ya, silahkan. Lah seri lah. Oh, judulnya tuh di sela-sela bahagia ya kalau nggak salah tuh. Di sela-sela hari nggak sih? Oh, di sela-sela hari apa sela-sela bahagia? Di sela-sela hari. Oh iya iya, sorry. Kan kemarin pun sempat datang juga lihat pamerannya. Terus di situ tuh ada sengaja disimpan jendela buat bayangan kayak gitu kan. Terus saya lihat foto-fotonya tuh kebanyakan mungkin ada yang bentuk jendela, ada yang jendela gitu, maksudnya ada kayak bentuk jendela, terus yang bukan jendela pun kayak dapat sinarnya dari jendela gitu, dari sela-sela luar masuk ke dalam gitu. Di sela-sela itu kayak kalau saya ngelihatnya tuh kayak apa ya, kayak interface gitu, pertemuan dua luar dan dalam. Jadi apa ya, jadi tadi Edi bilang bahwa kebahagiaan itu ilusi, yang tidak ilusi itu adalah kesedihan atau penderitaan, nggak tahu ya. Tapi mungkin dua-duanya juga ilusi ya, kemungkinan ya. Karena kalau ngelihat foto-fotonya tuh kayak citraan doang. Jadi citraan tuh interface atau pertemuan dari dalam Edi sama dari luar kayak foto-fotonya. Tapi yang saya pengen tanyain tuh kenapa ngambilnya semuanya di coffee shop? Sekarang pun di coffee shop. Kenapa suka banget di coffee shop? Apakah itu pertemuan Edi luar dan dalam atau apa? Dan yang saya tahu, saya mungkin kenal juga ya Edi. Edi itu suka garis-garis batas kayak gitu yang abu-abu. Apakah kopi shop buat Edi itu suatu yang wilayah yang abu-abu? Gitu aja sih. Makasih. Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini langsung dijawab seperti tadi ya, Mbak Grace. Ya, Eh, kalau ini kayaknya harus diluruskan, kayak keputusan artistik jendela sebetulnya ada pada Mbak Grace, keputusan itu. Tapi gue secara personal sebagai seniman suka sekali dengan keputusan itu, kayak memberikan satu apa ya, kayaknya lebih lebih lengkap sih karya gue dihadirkan itu gitu. Tapi kalau kenapa fotonya di coffee shop, sebetulnya secara personal gue memandang, gue gue tuh hidup di peralihan gitu. Dulu tuh gue anaknya di rumah banget gitu, hampir semuanya gue lakukan di rumah. Kalaupun teman datang ke ruang tamu rumah gitu. Terus sampai satu waktu gue harus kuliah di Bandung gitu-gitu karena tinggal di kos. Pertemuan tuh berganti gitu. Jadi gue merasa, oh hari ini tuh, tunggu, jadi pertemuan berganti ke coffee shop gitu. Karena rata-rata kan nggak ada ruang tamu ya kosan. Nah, terus gue pikir itu tuh terjadi hanya di Bandung. Sampai satu waktu gue balik lagi ke Riau, ternyata juga sudah begitu. Ternyata culture bertemu di coffee shop itu sudah apa ya, makin menyebar lah gitu. Sampai satu waktu gue mempertanyakan apa fungsi ruang tamu pada rumah. Nah, ketika gue mempertanyakan itu, gue pikir oh hari ini sepertinya bergeser gitu, fungsi ruang tamu pada rumah. Jadi kita kadang mungkin dengan kondisi
tanah yang mahal, harga yang mahal, mungkin sebetulnya ruang tamu itu sudah tidak dibutuhkan pada rumah. Karena kita bisa mengalih pindahkan pada ruang-ruang swasta, ruang-ruang publik swasta gitu. Nah, itu sih sebetulnya kenapa gue terus memilih coffee shop. Karena dia pertama lebih aman secara psikologi, dia lebih aman. Karena dia tidak area gua dan tidak area orang lain. Dan secara hak tuh datangnya ya, kalau lu bisa bayar, lu bisa duduk gitu kan. Jadi gue pikir dia menggantikan ruang tamu di rumah yang lekat dengan kekuasaan si pemilik rumah ya. Tiba-tiba jadi ruang yang agaknya cukup netral untuk pertemuan atau untuk apapun gitu sih. Thank you. Ada lagi loh. Udah cukup dulu. Oh, makasih. Gimana Ulo? Cukup menjawab. Iya Ya, betul cukup. sih. Kalau yang gobo ya, istilahnya tuh di lighting bentuk jendela itu memang aku yang pengen, karena aku melihat highlight dari foto-foto Susilo. Kemudian aku bilang ke desain illustrationnya, bisa nggak dipasangin gobo, gue beli deh gobonya gitu. Tapi itu gue pengen tampil gitu. Oh ya, dicoba dan ternyata bisa. Jadi bagi aku tuh perfect kalau aku ya gitu. Jadi menambah highlight dari karya Susilo itu sih. Oke, selanjutnya Arif dulu, baru Nobi ya. Boleh ya, nggak apa-apa. Halo, ada suaranya? Ya, ada. Ada, oke. Saya sih kemarin ya beberapa kali ke RRC terus lihat pamerannya. Yang paling relate buat saya mungkin yang Mas Pasya ya, yang tentang apa pendakian. Ya, kenapa bisa paling relate adalah karena ya boleh bilang sama-sama suka naik gunung lah ya juga. Jadi saya paling langsung relate dengan kondisi gimana capeknya terus bahayanya ketika naik gunung, tapi emang ada kebahagiaan di beberapa waktu gitu saat ketika naik gunung. Dan sesuai dengan temanya kan saya baca itunya teh apa kuratorialnya tentang kebahagiaan, tapi pakai ekspresikannya pakai hitam putih langsung, oh iya yang paling kena itu yang Mas Pasya jujur yang paling menarik buat saya tuh. Karena ya boleh bilang sih aktivitas naik gunung itu kan sebenarnya dekat dengan bahaya, dekat dengan kematian, tapi justru membuat manusianya ketika mengalami itu tuh menjadi lebih hidup gitu. Gimana ya, dekat kematian tapi bisa lebih jadi lebih nah gitu lah. Jadi saya paling senang sebenarnya Mas Pasya. Cuma mau mungkin nanya beberapa. Itu foto-foto yang diambil tuh awalnya untuk apa untuk keperluan apa gitu. Terus lalu alasan pemilihan foto-fotonya eh, kenapa dipilihlah foto-foto itu untuk disubmit dan dijadikan satu project ini. Karena emang begitu saya lihat sih emang beberapa ada foto-foto dokumentasi yang sebenarnya tidak terlalu lazim buat dokumentasi orang yang naik gunung misalnya gitu ya. Kayak ada beberapa scene yang kayak apa sih eh, orang kayak pelukan gitu-gitu tuh sebenarnya jarang-jarang ke capture kalau saya, apalagi saya biasanya kan orang-orang fokus ketika berfoto tuh paling view alam gitu-gitulah, gitu-gitunya gitu. Gitu sih, Mas Pasya. Kalau buat yang lain tuh saya justru malah bingung, kan kata kebahagiaan tapi saya masih belum menangkap simbol-simbol bahagianya tuh di mana gitu. Makanya saya nggak terlalu ini gitu. Gitu sih. Yap, thank you Mas Arief. Mungkin kalau gue bisa jawab, ya mungkin sebenarnya bukan suatu yang awalnya tuh bukan cuman kita biasanya kan dokumentasi perjalanan aja gitu. Tapi ketika 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 itu gue merasa sebenarnya apa yang gue dapat dalam pendakian tuh ternyata buat diri gue sendiri gitu. Dan makanya ketika ketika melihat lagi dokumentasi eh, yang udah pernah dibuat gitu ataupun kayak perjalanan yang udah pernah dilakukan gitu. Dan gue coba gue coba menaruh mungkin kayak eh, apa yang gue rasakan dan menuangkan itu ke dalam visual kayak gitu. Dan
Dan sebenarnya kayak foto-foto yang mungkin ada yang pelukan itu gue coba mendeskripsikan soal kayak kehangatan dalam pendakian sebenarnya gitu. Walaupun eh, walaupun sebenarnya kayak ya seperti kita tahu mungkin ada rasa lelah kayak gitu, adapun rasa sedih juga. Sedih dalam arti ketika mencapai puncak kita tahu rasa perjuangan apa yang udah kita lakukan gitu untuk mendaki ataupun mencapai puncak itu gitu. Makanya coba dituangkan ke dalam visual project ini gitu. Dan sebenarnya ada beberapa foto eh, yang masih dan sebetulnya itu gue coba sekarang tuh udah coba istirahat dulu karena waktu itu sempat ada trouble di masalah masalah ankle. Jadinya kayak eh, nah makanya kayak untuk mencoba merawat itu dan coba mendokumentasikan itu eh, gue coba untuk membuat project ini eh, dan merangkai semua semua foto yang perjalanan-perjalanan yang pernah dilakukan dalam pendakian bareng teman-teman gitu. Itu sih. Oke, oke. Sama Sudah ternyata Mas. terjawab. Saya juga ada masalah ankle juga 2023 ankle, cuma alhamdulillah udah bisa lagi sekarang. Oh, I see. Oke. Ya, Ya, kalau cukup gitu cukup sih bagus. Mas. Sip. Thank you, Mas. Udah menjawab? Ya, siap sudah alhamdulillah. Oke, thank you. Kelihatan dari PP-nya Arif juga ya, Arif ya. Itu di gunung apa, Arif? Oh iya, kelihatan. Tuh di puncak Mega Puntang Wow, di Pegunungan Malabar. semoga bisa ketemu nanti dalam pendakian Ya, ya. siap. Ayo Mas. Ya, makasih, Rif. Oke, selanjutnya Nobi ya. Nobi ya. Halo. Suaranya masuk kan? Masuk ya? Masuk, aman. Oh, masuk. Sebenarnya sama sih kayak tadi siapa Kang Ulo nanya ke Bang Adi gitu kan. Ini Kang Arif terus saya lanjutin nanya ke Mas Masya lagi gitu. Eh, karena sama ya mungkin ya ketertarikannya ke naik gunung juga. Oh ya sebelumnya perkenalan saya Nobi Mas Pasya ya salam kenal. Itu tuh waktu kemarin datang ke pameran kan sempat lihat beberapa sekilas fotonya gitu ya tentang gunung-gunung. Ini gunungnya itu betul Semeru semua ya itu ya. Mungkin iya di beberapa. Iya soalnya saya kayak lihat mungkin 1-2 gambar yang paling mencoloknya itu kan Semeru gitu. Nah pertanyaan saya sih sama juga seperti yang tadi kayak kenapa kayak yang tertangkap oleh mata yang menonjol itu adalah Semeru atau memang ada intensi untuk menonjolkan itu dan kemudian juga ketika di Semeru sendiri itu mungkin ada vibrance atau atmosfer apa gitu yang muncul yang sedemikian sehingga kayak ketangkep gitu sama Mas Pasya dan pada akhirnya foto-foto di situ tuh ikut dilibatkan dalam penyusunan proyek ini gitu. Itu sih. Atau mungkin ada perasaan apa, oh Mameru itu gunung paling tinggi di Jawa gitu, terus penaklukan ini kayak 5 cm gitu. Atau memang ada unsur-unsur mistikal atau apa gitu yang kemudian membuat itu menjadi sesuatu buat Mas Pak. Itu aja sih. Makasih. Yuk, bentar. Thank you, Mas Nobi. Halo, salam kenal. Ya, sebenarnya nggak ada sih, Mas. Mungkin pada saat proses editing dan sequencing itu timbul kayak mungkin ketika dirangkai ada kesengajaan dan juga mungkin ada juga kayak di saat beberapa pendakian pun juga saya kadang melewatkan dokumentasi itu gitu karena kadang tuh pertama rasa lelah gitu dan nggak sanggup lagi untuk dokumentasi. Kedua ya memang untuk menikmati suasananya gitu ataupun menikmati prosesnya gitu. Dan untuk di Semeru pun juga sebenarnya saya nggak nyampe puncak, tapi karena proses itu yang
yang proses itu yang saya merasa kayak saya nggak bisa memaksakan diri saya sendiri, dan saya harus bisa berdamai diri kepada diri saya sendiri. Dan ketika ketika pada saat sequencing, ya balik lagi tadi saya menaruh menaruh rasa apa yang ingin saya sampaikan sih ke dalam project ini gitu. Dan sebenarnya ada beberapa foto yang mungkin dilihat hanya semeru saja, tapi beberapa yang nggak saya submit ke dalam project ini gitu sih Mas. Oke, oke, makasih Mas Rosan. Sudah menjawab? Yep, sudah. Oke, terima kasih Mas Nobi. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Aku boleh nggak menanggapi? Boleh dong. Oke, tadi aku mencoba ngedengerin juga ya teman-teman, misalnya dari Kang Pasiannya, Kang Arif dan Kang Nobi gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau misalnya sebelum aku nanti nanya ya, kita berbicara tentang gunung gitu ya. Aku sih baru sekali sih naik gunung. Eh, aku kan punya kebiasaan juga datang tiap hari datang ke danau ya. Nah, maksud aku tuh gini. Terus kalau aku juga punya kebiasaan sesekali datang ke salah satu tempat favoritku itu di bukit gitu. Ada perbedaan juga sih kalau misalnya kita lihat ke gunung dan ngelihat ke danau gitu. Ini dari kacamata aku yang sering, ya katakanlah jalan-jalan lah. Eh, kalau kita kecenderungannya memang menengadah ke atas, itu memang kecenderungannya tuh emang lebih positif memang gitu kalau kita ngelihat langit, awan gitu. Eh, dan kalau tadi ngelihat misalnya pemaparan dari Nobi, Kang Arif dan Kang Pasya gitu ya. Kalau aku sih dari cerita teman-teman tuh justru yang jadi kebahagiaan itu karena ada prosesnya gitu. Ada prosesnya. Maksudnya kalau misalnya naik gunung cuma sekedar pakai pintu ajaib juga kayaknya nggak akan sebahagia itu gitu. Maksud aku gitu. Ada prosesnya yang karena si pengalamannya tuh nggak dipangkas gitu. Jadi eh, ada si kebahagiaan itu teh justru hadir karena ada prosesnya gitu. Eh, nah kayak gitu sih. Nah kalau ngelihat ke bawah mah terus misalnya laut atau danau itu kan nggak perlu mendaki ya gitu, dan menengadah ke bawah gitu. Itu kecenderungannya sih lebih lebih melankoli sih sebenarnya mah gitu. Buat aku ya, buat aku gitu lebih melankoli, lebih eh, tapi melankolinya tuh dalam artian nggak terlalu depresif, tapi masih tetap memelihara ada harapan meskipun dikit gitu, meskipun tipis lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk naik gunung kayak gitu-gitu mah emang ada kecenderungannya kayak gitu. Eh, lebih lebih positif, lebih itu gitu karena ada proses, mungkin karena ada proses panjang yang gue kayak hutang gue lunas nih gitu, proses itu gitu. Eh, kayaknya ya gitu. Yang ingin aku tanyain teh, apa sih yang sebenarnya dimiliki gunung teh gitu, yang membuat kalian teh terus beranjak ke sana gitu. Misalnya dibandingkan tempat lain ya, maksudnya apa sih gitu. Misalnya ini bukan buat cuma Mas Pasya ya, mungkin buat Mas Nobi dan Mas Kang Arif juga gitu. Itu sih. Itu dia, udah itu aja. Monggo Kang Arif, Mas Nobi mau menanggapi? Mas Pasya dulu bener nggak? Tapi kalau Oh, dari saya mah tadi sih udah sempat saya omongin bahwa itu kan karena ada apa ya, adrenalin, bahwa aktivitas tersebut tuh jadi mendekatkan dengan kematian karena resiko dan lain-lain lah ya, resiko terutama resiko cuaca, fisik. Tapi justru
hal itu yang bisa membuat orang tuh merasa lebih hidup mungkin rata-rata gitu. Jadi kalau yang di tengah-tengah deket kematian tuh orang tuh bisa lebih merasa lebih hidup, mungkin buat ngebangkitin lagi rasa itu adrenalin dan lain-lain lah ya, terutama buat orang kota gitu, orang kota yang kehidupan sehari-harinya ya ketemu macet, ketemu apa lagi ya, ya keruwetan lah, terutama saya orang kantoran tiap weekday depan meja depan kantor, jadi ketika kita ketemu apa ya, ketemu hal berbeda gitu, itu tuh kayak refresh lah, refresh. Jadi kalau kalau kata sekarang apa, healing gitu ya, menyegarkan. Tapi emang bener kata Kang Gema, kalau kita lihat ke atasnya emang jatuhnya jadi bukan melankos tapi jadi semangat gitu, positif. Cuma pas udah di atas tuh ngeliat ke bawah, nah itu justru momen yang paling saya sukain tuh ketika kita udah di atas di puncak, duduk lihat ke bawah gitu. Jadi kayak eh, tenangnya gitu ya, kayak kalau ada di foto-foto yang ke Mas Pasya tuh emang kan ada beberapa tuh yang ngeliatin view ke bawah tuh kayak kok ada perasaan kayak kok bisa ya nyampe sini gitu, kayak kalau dilihat dari bawah tuh kayaknya nggak mungkin, tapi pas udah di atas ada perasaan itunya sih sebenarnya, yang benar kata Kang Gema juga, ada proses yang dijalani, karena kalau kita ke gunung terus naik motor nyampe juga kayaknya ya udahlah gitu ya. Itu perasaan-perasaan itunya sih yang emang experience-nya yang bikin orang tuh lebih lebih happy dan lebih hidup ketika melaksanakan mendaki gunung, terutama kalau sama teman-teman yang emang apa ya, yang emang udah dekat, terus kayak ada momen-momen di tenda cerita dan lain, karena mungkin kan eh, kalau di kota tuh ada distraksi, interaksi antara manusia tuh ada distraksi gadget gitu. Kalau di sana tuh karena nggak ada sinyal, jadi kita tuh ngapain nih kepaksa gitu, jadi kayak dipaksa untuk berinteraksi terus, kayak masak bareng, ngobrol bareng, terus kayak main apa yang mungkin kayak kartu gitu. Itu sih mungkin yang bikin saya naik gitu ya. Padahal Kang Geman ini orang-orang Kuningan loh, ini bawahnya Ciremai tapi jadi kalau ada yang mau ke Ciremai bisa hubungi Kang Gema. Harus Gitu ketemu sih Kang juga Gema, mangga. sih. Arif harus ke sana. Mangga mungkin Mas Pasi atau Nobi mau nambahin. Mas Nobi, monggo, Iya. silakan. Ya paling nambahin dikit aja sih. Kalau tadi mungkin yang dibahas sama Kang Arif lebih ke kayak pelepas penatan gitu ya dari keseharian hiruk pikuk di perkotaan, terus orang pelariannya jadi kayak gunung. Cuman kalau saya eh kesenangannya tuh lebih apa ya? Mungkin yang kayak lebih hal yang abstrak spiritual gitu sih. Sebenarnya kayak ngelihat kalau zaman dulu tuh kan gunung itu sebelum kayak kepercayaan-kepercayaan modern yang masuk, itu kan satu bentuk keluhuran tersendiri ya. Orang pasti kalau ibadah orientasinya ke gunung gitu. Nah, saya tuh selalu kepo gitu. Kenapa sih ada apa gitu di atas gunung tuh yang sebenarnya kalau kita sekarang kan gampang aja tinggal naik pesawat gitu lihat di atas gunung apa itu tuh ada apa gitu kan, oh ini ada gunung ini di atas pesawat gitu. Cuman eh, ketika kalau misalnya ngebayangin orang-orang zaman dulu teh kayak satu pencapaian spiritual tertinggi gitu tuh bisa naik ke gunung tuh. Nah di situ tuh ada apa gitu. Nah ketika udah sampai di puncaknya, ya itu kayak saya pergi ke puncak gunung berarti saya di sana akan menemukan dirinya saya sendiri gitu. Saya selalu merasa seperti itu aja sih. Itu mungkin yang dirasain sama orang-orang zaman dulu juga. Itu aja sih. Ya, tapi mungkin nambahin sedikit sih soal ya secara garis besar ya mungkin bisa jadi kayak melepas penat kayak gitu, dan gue melihat kayak mungkin dari segi koneksi antara dan kebersamaan ketika di gunungnya itu yang terasa sebenarnya kayak oh kita sebenarnya lelah tapi terobati dengan rasa kebersamaan kayak gitu, rasa koneksi antara gunung dan manusianya sendiri kayak gitu. Apa yang kita dapetin di dalam pendakian gitu, apa yang sebenarnya harus kita pertahanin baik dari diri sendiri, pertemanan gitu, persahabatan, atau mungkin alam yang sebenarnya harus kita jaga gitu, dan harus tetap asri gitu. Itu sih yang saling terkoneksi, dan mungkin rasa kebersamaan itu yang mungkin kayak
mau balik lagi gitu ke gunung gitu. Gitu. Itu sih Mas Gema. Iya. Yang Teman-teman ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Silahkan. Ini ada Muti, ada Mute, terus ada Hana, ada satu lagi siapa? Nggak ada namanya. Boleh, silahkan. Aku mau nanya ke Rizky dong. Boleh. Kang Rizky, aku mau nanya itu foto-fotonya, eh, anggap aja aku tidak terlalu menyimak ya tadi ya. Itu foto-fotonya itu emang tempat yang literally dikunjungi bareng sama kakek gitu ketika keluar rumah, atau Ya, memang yang mengingatkan aja? literally memang kami lagi jalan bareng, saya bawa kamera, terus saya foto aja gitu. Oh, berarti itu usia berapa itu berarti si eh, Usia kakek ya? maksudnya bukan usia kakek, usia Oh ya. Kang Rizkinya ketika eh, kegiatan itu sama kakek itu. 22, Oh, 22 atau 23 mungkin ya. berarti udah dewasa ya. Soalnya tadi aku mikirnya kecil gitu. Maksudnya Kang Rizkinya tuh waktu kecil gitu. Oh, oke. Sebenarnya mah kalau eh apa ya? Jadi kalau semisalnya memang eh itu yang mengingatkan ya, eh memori tentang, kan itu di jalanan ya, dan apa gedung kayak gitu-gitu gitu. Berarti aku bukan bermaksud secara harfiah banget ya, tapi maksud aku teh si si memori karena aku percaya si memori itu tidak harus berjejak di tempat yang literalnya gitu. Cuman si yang foto-fotonya masih Kang Rizky itu tuh aku sih ngerasa kosong gitu, kosong gitu. Ya ini mah hanya aku aja ya, maksudnya hanya kosong gitu. Jadi ketika si memori-memori yang tadi diceritakan Kang Rizky-nya itu, eh, layarnya tuh aku nggak ngerasa terlalu kelihatan gitu sih sebenarnya mah itu. Kalau dari itunya mungkin karena ini si tadi kan aku lihat ininya ya, si apa, karya yang terdisplay di itunya, mungkin kalau aku baca tulisannya mungkin itu bakal lebih terpadu gitu ya. Cuma sayang gitu aku nggak ngelihat itu gitu. Mungkin eh apa maksudnya bisa dijelaskan nggak eh, hal itu teh kenapa gitu? Hmm. Sebenarnya saya kalau boleh jujur, kenapa fotonya terkesan kosong dan kopong, saya sendiri juga posisinya di waktu itu bisa dikatakan baru megang kamera, Mas gitu. Jadi Ya, baru ya. megang kamera, lagi euforianya. Ya mungkin Mas Gima kalau misalkan awal-awal megang kamera kan kita pernah punya pengalaman bawaannya pengen bawa kamera kemana-mana gitu kan. Ya. Nah, jadi waktu itu kalau misalkan saya merunutkan berdasarkan kronologinya ya, saya baru punya kamera, baru belajar, terus diajak sama kakek pergi maraton, terus saya mikir, wah kayaknya sambil maraton sambil jalan sambil motret-motret seru nih gitu. Jadi ya, yang saya potret itu pun juga bisa dikatakan itu hal-hal yang random aja, dalam artian saya apa yang saya tangkap, saya tertarik buat saya, udah saya fotoin. Dan saya nggak pernah mengira kalau ternyata 10 tahun kemudian akan diikutin ke pameran gitu, sama sekali nggak pernah kepikiran seperti itu gitu. Cuman karena kemarin pas Walking with Rose-nya sedang menyelenggarakan pameran soal Harsa, ya saya coba kulik-kulik. Kebetulan pas arsip ini sempat saya posting di Facebook ketika kakek sudah meninggal gitu. Ketika kakek sudah berpulang, saya posting di Facebook dan saya lupa persisnya captionnya ya. Cuman saya menyebutkan kalau itu adalah foto-foto yang sempat saya ambil ketika pergi berjalan bersama kakek gitu. Nah,
Barangkali mungkin itu yang bisa saya jelaskan dulu, Mas Gema gitu. Iya, iya. Hmm. Terima kasih ya. Iya, kalau boleh menambahkan ya, kalau yang dari fotonya Mas Rizky, memang ceritanya panjang banget tuh. Makanya waktu itu aku minta Mas Rizky, itu tuh yang terpapang di pameran tulisan asli beliau. Jadi kita komunikasi, Mas, aku minta tolong tulis tangan ya gitu, ceritanya seperti apa gitu. Karena ceritanya memang kalau dibaca tuh sangat menarik gitu. Memang foto-fotonya tuh terkesan kosong karena memang itu areanya area waktu itu bekas apa ya Mas ya, waktu itu aku lupa ceritanya. Itu bekas apa, kemudian memang areanya kosong. Tapi yang menarik yang tadi kata Gemma sendiri ya, bahwa eh, keseluruhan kedua karya ini ya, dari Wasidiki dan sama Mas Pasha itu, yang menarik adalah prosesnya gitu. Nah, Mas Rizky itu berproses ketika dia berjalan mengelilingi pelabuhan Italia itu yang saat itu kosong bersama almarhum kakeknya gitu. Padahal fotonya sudah sangat lama gitu. Nah, satu hal yang menarik gitu, bahwa ada penelitian ataupun misalnya kita mengenal puntum istilahnya dalam teori Barthes pun mengatakan bahwa foto-foto ini bisa membangkitkan memori gitu. Dan di foto-foto ini sudah sangat lama gitu, tapi ternyata bisa membangkitkan memori tersendiri terhadap almarhum kakeknya. Mungkin Mas Rizky itu sudah 2016, berarti hampir 10 tahun eh, mengingat kembali betapa bahagianya ketika berproses berjalan itu dengan tampilannya adalah foto-foto itu. Itu sih, sama satu lagi yang tadi Mas Pasha juga sama prosesnya itu. Jadi kalau Mas Pasha itu ceritanya panjang banget gitu, karena akan sangat menarik ketika interaksi di ruang pamer gitu, bisa dibaca satu-satu dengan tulisannya beliau gitu, tulisan tangan beliau yang dikirim langsung ke Bandung. Kemudian beda lagi sama Mas Pasha yang di Pampang berurutan gitu, sesuai dengan nomor yang Mas Pasha berikan gitu, dari 1 sampai 10 foto. Uh, Bagaimana melihat orang-orang bisa melihat si apa ya, kalau kayak adrenalin gitu ya, kalau naik naik gunung tuh kan jalan perlahan, kemudian dia lelah dan lain-lain gitu hingga akhirnya sampai ke puncak gitu, dan kebahagiaan lain-lain gitu. Memang kadang di satu sisi namanya naik gunung ya campur aduk ya, ketika lelahnya ada, sedihnya ada, campur bahagianya, tapi yang pasti Mas Pasya menggambarkan bahwa disitulah proses-proses dia, kebahagiaan dia di ketika mendaki itu gitu. Jadi yang dikatakan sama Gemma itu menarik ya, bahwa ya itulah prosesnya gitu, proses dari ya itu tadi, yang dia bisa mengingat perjalanan bersama almarhum kakek, satu lagi kita proses pendakian dan segala macam puncak. Kalau Susila sendiri memang aku mengambil bukan dari letterlock pastian bahagia yang ya itu tadi yang bukan hijau dan merah gitu, ya memang dia seolah-olah bahagia itu agak semu gitu. Makanya diambil sebagai uh, pembeda juga di antara ketiga pamer sini gitu sih. Itu tadi pelabuhan Pelni ya. Ya. Barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya. Mute mau nanya, Mute. Mute udah kembali ke Aceh nih, teman-teman ini. Mute juga sebenarnya punya pengalaman yang sama juga. Jadi ketika dia memakai hitam putih, justru bahagia. Ketika lagi ada color, dia agak lebih jauh. Itu saat dulu ya. Nggak tahu sekarang nih. Harus ditanya nanti sama Mute. Mute mau ngobrol, Mute? Kalau ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, kalau kalau nggak ada, nah, mungkin kita bakal akhiri aja artis talknya untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Um,
hari ini. Eh, Mau bertanya lagi ke Mak menanggapi? dikit aja sih ya. Boleh banyak juga nggak apa-apa. Nggak dikit aja ini. Kalau aku sih sebenarnya Pak, kalau bicara si tentang si kebahagiaan itu teh kayak apa ya? Eh, sebenarnya mah mungkin melanjutkan tadi apa yang aku bicarakan ya, misalnya apakah pantas kalau misalnya sesuatu hal itu disebut kebahagiaan kalau misalnya itu nggak ada prosesnya gitu. Dan kalau misalnya kenapa itu hanya bertahan sebentar gitu, mungkin karena lagi-lagi karena kita melanjutkan proses gitu. Lagi-lagi mungkin karena alasan itu gitu. Dalam artian kita misalnya hari ini mungkin kita senang pencapaian sudah punya pameran segala macam. Tapi apakah kita mau stagnan di karya seperti ini terus gitu? Artinya ada prosesnya gitu. Eh, Ketika kita flashback mungkin kita juga nggak dalam tanda kutip gak bangga-bangga banget sama karya kita yang sebelumnya gitu. Mungkin ya terlepas hari ini kita merasa senang gitu atau hari ini kita sudah achieve sesuatu gitu. eh Maksud aku tuh kalaupun tidak bertahan lama juga nggak apa-apa sih gitu. Bahkan kalaupun tidak bahagia juga nggak apa-apa. Udah sih itu aja. Apa jangan-jangan bahagia itu ilusi ya, Mas? Nggak tahu juga sih, mungkin Allah lebih pintar. Saya itu pernah dengar nasihat kayak gini, Mas. Jangan pernah mencari kebahagiaan, tapi berbahagialah. Ya ada yang bergabung. Mas Wahyu mau nanya, mau ngobrol. Hana, apa kabar? Lagi di Jogja, Hana? Silakan, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau nggak ada sih kita mau udahan aja ya, sambil penutupan pameran juga. Mudah-mudahan terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah submit, kemudian sudah terpilih juga apa-apa yang kalian sumbangkan itu menjadi satu penelitian. Mohon izin karya-karyanya kalau misalkan aku ada sharing ke yang lain gitu ya, sebagai ilmu juga untuk teman-teman yang lain gitu, bahwa penelitianku yang ketiga ini adalah tentang foto hitam putih tapi bisa bahagia gitu. Mohon izin sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman terus bisa berkarya, nggak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan fotografi bisa menjadi media ekspresi, media terapi bagi teman-teman juga. Ya itu tadi, kadang kita lupa ya, mungkin pengennya fotonya tuh yang bagus-bagus gitu ya. Kadang kita lupa gitu bahwa fotografi itu sudah dipakai keseharian sehari-hari. Kadang kita lupa untuk melambat, seperti tadi Mas Rizky bilang gitu. Kadang kita sudah lupa untuk melambat, kita sudah lupa untuk memfungsikan fotografi kembali seperti dulu awal-awal kita menyukai fotografi. Terkadang kita lupa itu juga sih sebetulnya, kayak gitu. Terus mungkin di akhir ini aku pengen sharing sedikit bahwa Arsa memang berarti kebahagiaan, tapi pameran ini ngajak kita untuk melihat kebahagiaan yang dalam bentuk lebih luas, bukan sekedar sesuatu yang terang, tapi juga yang hadir dalam jeda, yang ditemukan dalam perjalanan, dan yang tersimpan dalam kenangan. Karya-karya dalam pameran ini tidak berusaha mendefinisikan
tidak berusaha mendefinisikan kebahagiaan, melainkan justru mengajak kita bertanya, di mana kita menemukannya? Apakah kebahagiaan hadir dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan? Atau mungkin dia justru hadir dalam keheningan, dalam kehilangan, dalam ingatan yang tetap tinggal meski segalanya berubah. Pameran ini adalah sebuah percepatan, ruang untuk berhenti sejenak, mendengarkan kembali suara-suara dari masa lalu, dari perjalanan, dari perasaan yang tertinggal. Dengan mata yang lebih peka dan hati yang terbuka, mungkin kita akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita bayangkan, tapi dia selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan dalam momen-momen kecil yang sering luput dari perhatian kita. Mungkin itu dari aku. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan ada kelanjutannya nantiannya di pameran selanjutnya. Mudah-mudahan ada rezekinya lagi untuk bisa mengadakan pameran lagi. Dan fotografi sebagai terapeutik, fototerapeutik ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Greg. Semoga nanti ada pameran Walking with Rose yang keempat ya, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua yang udah Terima join. kasih. Thank you. Terima kasih semua. Izin pamit.